Halo, namaku Rosi. Tahun ini 11 tahun menikah dan kami divonis oleh dokter hanya bisa hamil melalui program bayi tabung. Buat teman-teman yang juga mengalami hal yang sama dengan saya mau sharingin gimana rasanya pertama kali dengar vonis dari dokter dan bagaimana saya melalui itu dan sampai saat ini bisa menerima bahwa memang takdir kami mungkin hanya bisa hamil lewat IVF. Dan episode ini spesial untuk didedikasikan kepada para pejuang dua garis yang mungkin baru saja menerima vonis dari dokter bahwa hanya bisa hamil lewat IVF. Jadi memang pada beberapa kasus infertilitas seperti kedua saluran tuba yang tersumbat atau sperma azoospermia atau sperma OAT itu biasanya dokter akan langsung menyarankan kita untuk IVF. Tapi mungkin vonis ini terdengar sebagai sesuatu yang mengejutkan atau mengagetkan buat sebagian besar para pejuang dua garis karena memang prosedur IVF yang juga panjang, biaya IVF yang juga tidak murah, dan stigma masyarakat tentang program bayi tabung itu sendiri yang akhirnya membuat satu rangkaian vonis ini terasa lebih menyeramkan, vonis akhir yang menyakitkan buat para pejuang dua garis. Tapi let me tell you this is not the end of everything gitu ya. Ketika dokter vonis kayak gitu ke kalian, ini bukan akhir dari segalanya teman-teman ya. Tapi ini adalah sebuah awal dari satu perjalanan baru yang mungkin teman-teman nggak tahu. That's why kita takut, kita khawatir, dan kita merasa resah ya. Memang teman-teman, nggak ada yang mau dan nggak ada yang pingin hamil dengan IVF. Karena hamil alami atau natural itu sesuatu yang memang sudah seharusnya ya, dan terkesan sangat mudah dan bahkan tidak ada tambahan biaya gitu. Sementara IVF saat ini tuh sudah 100 juta lebih gitu. Jadi sangat wajar teman-teman kalau teman-teman merasa takut, khawatir dan resah kalau dokter memvonis bahwa kalian hanya bisa hamil lewat prosedur IVF gitu. Tapi saya cuma mau ngomong ke teman-teman, resah boleh, sedih boleh, kaget juga boleh, itu wajar dan normal. Tapi yang paling penting adalah setelah sedih dan setelah khawatir ini, selanjutnya apa? Karena memang dokter memberikan saran ini terkadang bukan karena maksud tertentu ya. Pada beberapa kasus infertilitas, vonis IVF ini mengacu pada urgensi. Pada beberapa kasus infertilitas seperti teman-teman dengan low AMH atau yang cadangan sel telurnya itu sudah hampir habis, memang harus segera dilakukan IVF sebelum cadangan sel telurnya itu habis gitu. Jadi dokter nyaranin IVF itu pasti ada tujuan yang baik untuk kita gitu. Apa sih yang terkadang bikin vonis ini terasa lebih nyesek? Karena mungkin kita nggak nyiapin apapun untuk maju ke tahap IVF, terutama yang pertama itu dana pasti. Ya, mungkin tabungan ada, tapi tidak dicadangkan untuk IVF. Ya, tiba-tiba hilang 1 juta aja buat IVF gitu. Atau yang paling bikin lebih khawatir adalah uangnya nggak ada untuk itu. Ya, beberapa teman-teman pejuang dua garis ngomong melalui DM ke Instagram komunitas @menuju2garis.id. Mereka mengeluhkan bahwa untuk makan aja susah miss, untuk kehidupan sehari-hari aja susah, jangankan IVF gitu ya. Jadi memang vonis IVF ini bukan satu hal atau diagnosa yang mudah untuk diterima bagi para pejuang dua garis gitu. Saya memahami. Tapi balik lagi, ini bukan akhir dari segalanya teman-teman. Saya percaya uang tuh bisa dicari, uang bisa diusahakan. Ya, kita harus kejar kesempatan itu teman-teman ya. Tapi di sisi lain, kita harus tetap kerjakan bagian kita. Kalau kita belum bisa maju IVF segera, kita tetap harus jaga diri, jaga lifestyle, dan hidup sehat selayaknya kita ingin punya anak gitu. Bukan berarti saat ini belum ada budget, belum ada uang, dan belum berani untuk IVF, lalu kita hidup ala kadarnya, tetap begadang, makan apa adanya gitu ya. Suami masih ngerokok, istri mungkin juga masih ngerokok atau minuman keras gitu. Bukan berarti kayak gitu. Yang pasti jadiin vonis IVF ini untuk ngerubah hidup kalian. Ngerubah hidupnya seperti apa? Kerjakan bagian kita, walaupun saat ini mungkin kalian belum bisa maju IVF karena belum ada dananya, belum bisa mencadangkan waktu, atau belum siap mental. Tapi mulai persiapannya dari sekarang dulu. Karena apa? Karena
Ada banyak sekali kisah-kisah testimonial ketika mempersiapkan IVF, para pejuang 2 garis ini ternyata malah bisa hamil alami karena mereka udah merubah gaya hidup mereka. We'll never know. Gitu ya. Persiapan IVF itu mulailah dari sekarang sebagai bentuk keyakinan dan ikhtiar positif kalau suatu hari nanti kita akan menuju ke sana. Mana tahu rezeki kita bisa hamil bahkan sebelum kita maju untuk IVF, teman-teman. Gitu. Jadi jangan jadiin vonis ini malah untuk alasan untuk putus asa dan menyerah. Ya udahlah, memang aku nggak bisa hamil alami. Ya udah deh. Terus nggak ngelakuin apa-apa gitu. Saya nggak setuju gitu. Jadi jadiin vonis ini untuk pecutan dan semangat. Boleh banget punya keyakinan dalam diri, aku akan ngerubah gaya hidupku supaya dokter vonisnya bukan lagi mengharuskan aku untuk IVF. Kejar itu dulu, teman-teman. Jangan terus berkubang dalam perasaan sedih, kalut, gundah gulana, resah. Bentar aja resahnya, bentar aja khawatirnya, nangisnya bentar aja. Cepetan bangkit untuk segera melakukan sesuatu untuk merubah. Ya, nabung itu juga ikhtiar untuk berubah. Yang kemarin biasanya keluar banyak duit untuk jajan di luar, untuk sering makan di luar, ya. Let's do something. Sisihin uang buat IVF. Kalau suatu hari nanti kita hamil alami tanpa IVF, duit cadangan ini buat periksa ke dokter kandungan, buat tabungan untuk melahirkan, nabung untuk ini pasti nggak ada ruginya, gitu ya. Ngomong sama suami, tingkatin komunikasi, perkuat hubungan supaya kalian punya satu visi dan persepsi yang sama. Bagaimana kita memandang IVF ini. Gitu. Lakukan sesuatu yang positif untuk langkah mengejar ke sana. Karena saya percaya kalau kita fokus, kita tahu apa tujuan kita pasti bisa mencapai. Gitu. Jadi kalau hari ini teman-teman sedang merasa sedih karena baru saja menerima vonis bahwa nggak bisa hamil alami, tetap semangat karena this is not the end of everything. Hidup kita nggak berakhir kalau kita terima vonis ini. Ya, yang ada kalau teman-teman tetap sedih, malahan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nggak fokus untuk hal yang lebih positif, tapi kita fokus pada kesedihan kita. Kita fokus dengan hal-hal yang membuat kita lebih down, gitu ya. Jadi mari memilih untuk fokus kepada langkah perubahannya, apa yang bisa kita kontrol dan kita lakukan, apa yang bisa kita rubah, dan apa yang bisa kita lakukan dengan bagian kita ini. Gitu. Semoga teman-teman mendapatkan semangat untuk bisa keep on going, keep on living. Life, it's very beautiful, teman-teman ya. Hidup gak hanya berhenti di area promil, punya atau nggak punya anak ya. Tetap lakukan hal-hal yang teman-teman suka sambil melakukan perubahan yang positif untuk menuju 2 garis. Salam sayang, dadah.